Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep pembiayaan. Nah, tentang pembiayaan apa sih yang sedang tren saat ini dan bagaimana cara mengaksesnya. Nah, di sebelah saya sudah ada teman saya yang akan coba gali mengenai konsep pembiayaan. Selamat pagi Mas Rizky. Selamat pagi Mbak Ana, sehat Mbak Ana? Sehat, alhamdulillah. Ini apa yang mau kita obrolin nih? Nah, kebetulan nih, biar lebih akrab mungkin Mas Rizky kenalan dulu ya. Baik. Biar kita lebih enak nih. Oke, Sobat Tani, perkenalkan saya Rizky Permana Widya Iswara dari Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi. Selain itu juga menjadi praktisi di perbankan. Jadi harapannya kali ini kita akan bisa belajar bersama mengenai konsep pembiayaan, begitu ya. Ada yang menarik apa sih Mbak Ana tentang pembiayaan? Sebetulnya kan isu saat ini adalah Sobat Tani itu katanya sulit untuk mengakses pembiayaan karena kan ketika banyak pesanan tiba-tiba terkendala dengan permodalan. Nah, sebetulnya pertama kita tanya dulu nih, apa sih definisi konsep pembiayaan itu apa sih maksudnya ya? Baik, sebelum masuk ke situ Mbak Ana, usaha itu tanpa modal itu seperti sayur tanpa garam, kan begitu kan ya? Artinya apa? Ketika kita menginginkan suatu usaha berjalan dengan lancar, tentunya permodalannya juga harus lancar. Nah, terkait dengan modal ini adalah segala hal yang dimiliki, namanya modal ya, yang dimiliki oleh seorang usahawan atau seorang pengusaha yang digunakan untuk memutar roda usahanya. Nah, penting banget ya. Penting banget. Itu modal yang harus kita miliki. Nah, sebetulnya modal itu dari mana saja sih sumbernya? Oke. Kalau boleh tahu ya, sumber-sumber modal itu dari mana saja nih ketika kita mau usaha gitu ya? Ketika mau usaha, sebelum masuk ke sumber Mbak Ana, bahwa modal itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah modal sendiri, Sobat Tani. Nah, apa sih modal sendiri? Modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Jadi yang dia miliki dibawa misalnya tabungan dia, misal warisan dia, gitu kan. Atau hasil jualan barang dia sendiri. Itu modal sendiri. Ya, bisa juga hibah atau diberi saudara. Nah, itu modal sendiri ya. Nah, yang kedua adalah modal asing. Modal asing atau pinjaman. Asing ini jangan dikategorikan luar negeri ya. Tapi pokoknya di luar yang dia miliki, misalnya dari bank, dari perusahaan lain di luar perusahaan dia, atau dari pedagang lain. Nah, itu modal asing namanya. Selain modal sendiri dan modal asing, ada juga modal patungan. Ada patungan. Nah, biasanya kita bareng-bareng nih, kongsi-kongsi. Misalnya saya dan Mbak Ana mau bikin usaha. Nah, saya iur 50.000, Mbak Ana 50.000. Nah, itulah modal patungan. Jadi ada 3 tadi. Yang pertama modal sendiri, yang kedua modal asing, dan yang ketiga modal patungan. Nah, Mas Rizky, kita kan sebagai awam nih ya. Betul. Apa keuntungannya ketika kita menggunakan modal sendiri sama modal dari luar ya, asing atau dengan modal patungan? Bagusnya gitu ya? Mana tuh? Nah, saya mau mencoba membandingkan antara modal sendiri dan modal asing ya. Jadi memang kalau kita bicara kedua hal ini ya plus minus, tidak ada yang terlalu baik. Tapi memang begini, ketika kita berbicara modal sendiri, maka yang pertama tentunya namanya uang sendiri kan, tidak ada biaya yang harus kita keluarkan, biaya bunga misalnya, administrasi. Betul. Yang kedua tidak tergantung dengan orang lain. Nah, ini uang kita sendiri kok. Jadi tidak perlu tergantung. Yang ketiga, nah ini biasanya kalau kita berhubungan dengan pihak lain itu rumit. Ada persyaratan. Nah, syarat dan ketentuan berlaku kan begitu. Nah, kalau untuk modal sendiri itu tidak, namanya punya kita sendiri gitu kan ya. Yang terakhir adalah tidak ada keharusan pengembalian modal. Jadi ketika rugi juga nggak masalah. Nggak masalah, ya? Walaupun begini, Sobat Tani, yang dimaksud tidak ada keharusan ini bukan berarti ya sudah itu hilang saja, tidak seperti itu. Tetapi artinya bahwa jangka waktu pengembalian modal, return investment-nya itu bisa kapan saja, tergantung kita pengennya kapan. Gitu kan ya, itu yang menjadi penting kelebihan dari modal sendiri. Cuman kekurangannya pasti yang pertama jumlah terbatas. Ya tidak semua modal miliuner gitu kan ya, kan nggak semua. Itu modal terbatas.
Yang kedua, sulit memperoleh modal jumlah tertentu. Misalnya kita ingin ngembangin, kita masih hanya punya 10 juta ya, terbatas itu saja. Dan yang terakhir adalah kurang motivasi kadang. Nah ini yang saya nggak ngerti kalau di dunia bisnis begini. Kalau kita punya hutang, itu kita punya motivasi. Karena apa? Kita harus mengembalikan, harus bayar. Kalau uang sendiri, ya sudahlah, uang sendiri kan, gitu kan, nggak murah itu. Tapi kebenaran atau tidaknya memang kembali ke teman-teman ya, sobat tani semua di sini ya. Itu yang modal sendiri. Kalau modal asing jelas, jumlah tidak terbatas. Bedanya gitu kan ya. Kemudian kekurangannya cuma ya ada bunga, administrasi, kewajiban mengembalikan, dan yang utama ini beban moral. Beban moral, karena nanti kalau nggak nggak sesuai dengan target pembayaran di itu ya Mas ya, apa namanya? Ditagih lah, malu, dicap ya istilahnya. Black apa sih namanya? Di blacklist ya, berarti ya. Ya, resikonya ya. Nah, inilah yang plus minus ya. Nah, kita ketahui kan kalau di kita pembiayaan ke bank itu kan prosedurnya tuh rumit, kemudian biayanya tuh mahal gitu ya, biaya apa namanya bunganya gitu ya. Ada nggak bantuan dari pemerintah, program pemerintah yang memberikan kemudahan bagi sobat tani khususnya untuk bisa mengakses pembiayaan yang murah, mudah gitu ya, dan mungkin bisa bersahabat bagi sobat petani untuk dalam pembiayaan gitu. Baik. Ada nggak itu program dari pemerintah? Program dari pemerintah banyak. Nah, salah satunya yang saat ini sedang tren, sedang digaungkan oleh pemerintah adalah kredit usaha rakyat atau yang biasa disingkat dengan KUR. Nah, sebelum kita mulai, sobat tani, mari kita lihat video berikut ini. Kementerian Pertanian terus mengawal program pemerintah dan berikan bimbingan bagi para petani dalam mendapatkan kredit usaha rakyat untuk modal usaha tanpa agunan. Baik, terima kasih. Kami dari PPMKP Kementerian Pertanian hari ini kita melakukan pendampingan berkelanjutan, pelatihan proposal kredit usaha rakyat dan analisisnya, dan hari ini kita mengunjungi langsung ke petani yang mengajukan. Baik, untuk berapa wilayah untuk yang dikunjungi Pak? Untuk total ada 4 kabupaten, namun hari ini kita khusus di Kabupaten Cianjur, kita ada di Cibeber dan Karangtengah. Baik. Baik, dari Kementan sendiri Pak, dorongan untuk KUR itu sendiri sampai sejauh ini apa yang telah dicapai Pak? Baik, Kementan telah berhasil mencapai target tahun lalu dengan bantuan semua pihak, dan tahun ini kami sangat menghimbau teman-teman petani, penyuluh, manfaatkan KUR ini. Terus gelorakan KUR ini karena KUR ini sangat bermanfaat. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan mensejahterakan petani sampai petani itu sejahtera. Baik, mungkin ada himbauan khusus untuk para petani yang ingin mendapatkan KUR yang difasilitasi oleh Kementan, seperti apa langkahnya? Baik, teman-teman petani semua, baik di Cianjur maupun dimanapun berada, tipsnya satu untuk KUR, yakini bahwa Anda memiliki usaha yang layak dan Anda mampu untuk membayar KUR itu, maka KUR itu dengan mudah akan teman-teman dapatkan nanti. Menerima sebuah berkas atau sampel pengajuan ya dari para petani di sini untuk mengajukan KUR. Nah, dengan adanya nanti kedepannya klinik KUR ini, BRI sangat terbantu karena di sisi lain kita bisa mengetahui dan bisa menyaring betul ada usaha, terus seperti apa, dan nanti kedepannya setelah cair misalkan dan lolos, nanti terus dibina oleh BPP. Baik, itu kita sangat terbantu. Terima kasih Pak. Kebetulan hari ini kita menghadirkan
dari Kementerian Pertanian berkaitan dengan pembinaan di lapangan para calon debitur KUR, para petani. Kami meng-cross-check dulu masukan berkas yang sudah ada ke kantor, ke BPP. Dari situ kita meninjau usaha-usaha yang sedang berjalan, apakah memiliki usaha yang nyata ada di lapangan, bagaimana penampilan dan bagaimana juga proses pencatatan dan pasar yang dia bangun. Dari situ kita bisa melihat layak dan tidak layaknya usaha itu kita ajukan kepada pihak Bank BRI untuk menerima kucuran dana KUR pertanian. Baik, Pak, untuk dorongan dari Kementan sendiri, Pak, tentang tadi sedikit ada pembahasan tentang agunan, Pak. Dari Kementan sendiri kan menyatakan bahwa itu ada peraturan yang menyatakan dijamin untuk tidak ada agunan. Dari BPP sendiri, Pak, untuk menjembatani kepada petani dan pihak bank sendiri seperti apa penyelesaiannya, Pak? Baik, untuk agunan itu memang menjadi salah satu ketakutan para debitur khususnya di pertanian karena dianggapnya memberatkan gitu ya. Padahal dari pihak bank itu melihat bukan dari segi agunan. Kalaupun orang yang memiliki agunan cukup besar ingin mendapatkan kredit tapi kelayakan usahanya tidak ada, itu justru akan dicoret. Peran BPP Pertanian di sini kita bagaimana membangun usahanya itu betul-betul memiliki usaha yang profit ya, memiliki keuntungan, memiliki cash flow yang sehat. Jadi disitulah kita akan setelah kami membuka klinik bersama dengan Bank BRI, kami akan di lapangan antara penyuluh dan menteri Bank BRI itu bersinergi, Pak. Di sini kita akan menyatukan istilahnya sama-sama kita membangun sektor pertanian. Kalau kami membangun jiwa dan pemikiran teknis di lapangan, kalau bank mungkin lebih ke arah bagaimana membina permodalan, bagaimana membina pembukuan, bagaimana membina supaya usaha-usaha yang dikerjakan oleh para petani memang membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan petani sejahtera, negara kita juga akan jaya. Yuk, sekarang kita bahas apa itu KUR ya. Apa itu KUR sekarang itu KUR? ya? Kira-kira apa sih KUR, Sobat Tani? Apa ya Mas Rizky? Kenapa KUR ada program KUR Baik. dari pemerintah tuh? KUR adalah kredit usaha Tujuannya rakyat. buat apa itu ya? Ya, jadi sedikit flashback Sobat Tani bahwa KUR ini muncul sebenarnya sudah sejak zaman Presiden SBY. Waktu itu sudah sekitar 2004 berarti ya. Namun pada waktu itu karena ya namanya rintisan ya, suku bunga masih cukup mahal. Seingat saya masih menyentuh di angka 13%. Masih sama dengan suku bunga kredit komersial ya sama. Nah, berjalannya waktu dengan pergantian pimpinan, presiden kita sekarang Pak Jokowi, pemerintah lebih memberikan perhatian lagi ternyata terhadap KUR ini. Dengan cara apa? Memberikan subsidi bunga. Nah, Sobat Tani, kenapa saya tekankan subsidi bunga? Karena selama ini di masyarakat yang beredar adalah pemerintah itu memberikan bunga, enggak sebenarnya. Jadi bunganya tetap sama. Saya ingin menegaskan bahwa dengan harga di bank iya, ya. Bunganya tetap sama 13%. Namun pemerintah mensubsidi kurang lebih 7%. Itu bentuk perhatian pemerintah. Jadi 7% ditanggung pemerintah, bukan dihapuskan ya, dibayar oleh pemerintah. Kita hanya membayar 6% saja, efektif setahun. Itu sangat murah sekali. Ya kalau Sobat Tani membandingkan dengan beberapa kredit yang di bank, saya rasa tidak ada yang di bawah itu. BPPN di Indonesia ini. Nah, itu KUR. Nah, KUR ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk usaha-usaha yang produktif. Artinya apa? Yang berjalan ya. Tidak yang masih di awang-awang gitu kan, yang produktif, yang nyata ada, yang tujuannya tentunya memberikan sumber permodalan untuk usaha dari para
calon pengusaha UMKM ini kan gitu kan ya. Saya katakan calon karena mungkin ada yang baru merintis, tapi yang paling penting sudah eksis ya usahanya. Oke. Mas Rizky, sebenarnya KUR itu jenis-jenisnya apa aja sih Mas Rizky? Banyak. Saya nggak ngerti juga ya, kita Ya. masyarakat awam tuh Baik. bagaimana jenis-jenis KUR yang Jenis-jenis ada KUR di ya. program pemerintah seperti apa ya? Nah, KUR itu saat ini banyak jenisnya, Mbak Ana. Yang pertama, yang paling baru nih diluncurkan adalah super mikro. Super mikro. KUR super mikro atau dikatakan supermi. Super Nah, gitu kan ya. Ini saya tidak di-endorse oleh salah satu merek mie ya, maaf ya. Tapi Iya. supermi ini singkatnya. Apa tuh istimewanya itu dari Istimewanya adalah dari supermi kredit ini adalah dia tanpa jaminan. Ya. Yang kedua adalah suku bunganya tetap. Bahkan waktu kemarin akhir Desember itu 0% 3 Bunganya? bulan. Iya. Waduh. Baru kemudian 6%, tapi kalau saat ini mungkin belum ada ya. Tapi kalau kemarin artinya benar-benar diperhatikan suku bunga murah. Kemudian nah ini, kalau tadi saya katakan KUR itu harus usaha yang sudah berjalan. Khusus supermi ini boleh digunakan untuk kredit yang baru mau merintis usahanya. Bisa gitu ya. Maaf, yang habis terkena PHK Iya Pak. Iya. bisa pinjam. Ya mungkin kaum milenial mungkin ya Mas Rizky Ya, yang yang baru mau masuk merintis. usaha ya. Supermi syaratnya sederhana. Punya KTP, punya KK, kalau nikah punya akte nikah, dan punya gambaran usahanya seperti apa. Tidak perlu ada laporan keuangannya Tidak perlu. gitu ya. Karena nanti di situ akan dibina oleh bank penyalur. Ya, bahwa Sobat Tani KUR ini bukan dari pemerintah langsung ya, tapi melalui perbankan ya, BRI, BNI, Mandiri, BJB, banyak bank lah gitu kan ya. Nah itu supermi yang pertama. Ini bisa dimanfaatkan Sobat Tani yang baru merintis. Itu paket super Mikro. Maksimal Untuk yang 10 juta. Maksimal 10 juta. Kecil atau tidaknya Tanpa saya agunan, tanpa ya. agunan 10 juta mungkin bagi sebagian orang kecil, Kecil. tapi bagi sebagian orang itu cukup Lumayan ya. awalan. Nah, itu yang pertama, Oke, kredit pertama, super kredit mikro. super mikro. Nah, Kemudian apa lagi tuh? yang Mas Rizky? kedua adalah kredit mikro, Kredit mikro. KUR mikro namanya. Ya. Nah, KUR mikro ini agak berbeda. Plafonnya dari 10 juta sampai dengan 50 juta. 50 juta. Sobat Oke. Tani jangan protes dulu ya. Mungkin ada yang pernah lihat. Kemarin sekitar 4 hari yang lalu Presiden Jokowi launching nih. KUR mikro sampai 100 juta. Tapi sebentar, ada bedanya Sobat Tani. Saya akan jelaskan yang sampai dengan 50 juta dulu ya. Oke. KUR mikro sampai dengan 50 juta itu sama-sama tanpa jaminan. Tanpa jaminan juga. Maaf, tanpa agunan Waduh, mungkin ya. keren juga nih, Gitu bagus kan juga ya. nih yang Iya. soal itu ya. Sekali lagi tanpa agunan, ya agunan tambahan tentunya ya. Kalau agunan utama kredit itu kan kepercayaan ya, trust. Trust. Itu pasti. Usaha itu sendiri itu pasti harus ada. Tapi tidak perlu lagi embel-embel maaf menyertakan sertifikat BPKB, apalah sertifikat AJB, apapun namanya tidak perlu. Ya, itu Sobat Tani perlu ketahui bareng-bareng. Untuk yang di bawah 50 juta ya. Maksimal khususnya? 50 juta Oke. tanpa jaminan sama sekali. Wah, menarik juga ini buat Sobat Tani. Iya, tapi jangan dianggap tanpa jaminan terus Sobat Tani asal ya, gitu kan ya. Ya aku tanpa jaminan. Ingat rekor bank itu berlaku 2 tahun loh. Sekali kita batuk-batuk, Telat gitu ya. telat, ya itu akan mengganggu proses tumbuh kembangnya usaha Sobat Tani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bedanya dengan kredit yang lain? Prosesnya cenderung lebih mudah. Karena apa? Ya tidak ada jaminan, mengurangi. Sobat Tani dalam kredit ada 5C namanya. Nah C yang satu ini sudah nggak ada kolateral, karena kan tidak pakai. Jadi bank itu tinggal menganalisa 4, seharusnya lebih cepat kan begitu kan ya. Oke, yang selanjutnya adalah usahanya harus sudah berjalan, tapi ya kalau supermi berapa bulan tuh? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sudah berjalan dan untung ya. Kenapa? Kalau 6 bulan masih rugi, Sobat Tani susah nanti Kang Sor. Buat bayar cicilannya Iya. ya Mas Rizky ya. Paling nggak sudah ada keuntungan. Nah, dari keuntungan itulah yang digunakan untuk bayar. Bayar. Itu KUR mikro. KUR mikro. Dan jangka waktunya berapa tahun tuh Mas Rizky kalau untuk KUR mikro ya? itu? Kalau untuk modal kerja itu maksimal 3 tahun. 3 tahun. Investasi 5 tahun. Bedanya apa? Modal kerja itu yang digunakan untuk pembelian aktiva lancar. Ya, aktiva lancar itu misalnya untuk pembelian barang yang dijual lagi.
Terus untuk barang-barang yang habis pakai kurang dari 1 tahun misalnya, nah itu optimal lancar untuk sewa. Nah itu, sedangkan investasi untuk mereka yang memang untuk sesuatu yang tidak dijual kembali atau lebih dari mungkin 3 tahun baru dijual lagi. Contoh misalnya pembelian Asinta, itu kayak mesin, kemudian pembelian misalnya pembelian gergaji, nah itu tidak dijual lagi kan, itulah investasi. Jadi bisa dibedakan, ada dari bisa pinjam dari kredit modal kerjanya atau investasi, kredit investasi. Iya, dan Mbak Ana kadang maaf di lapangan saya sering menemukan nih pinjem investasi 5 tahun tapi dipakai modal kerja. Nah ini yang bahaya. Atau sok pinjem 2 tahun gitu kan ya, ternyata dia untuk investasi sehingga berat untuk ngangsur. Nah ini yang kita harus sobat tani perhatikan nanti. Itu yang kur mikro. Nah, terus saya tadi janji bahwa ada suatu hal yang baru gitu kan ya. Presiden Jokowi meluncing kur mikro tanpa jaminan sampai 100 juta sebenarnya. Ada lagi programnya? Sampai 100 juta. Oh, yang untuk yang tahun ini ya Mas? Iya, baru seminggu lalu lah kurang lebih. Iya. Mungkin aturan turunannya saya nggak tahu sudah muncul atau belum ya, tapi sudah di-launching oleh beliau. Nanti kalau misalnya, maaf ini Mas Rizky ya, kalau pas di tengah jalan telat bayar atau apa itu nanti gimana risikonya, siapa yang handle itu risikonya? Oke, mungkin sebelum ke situ saya akan meneruskan yang 100 juta ini. Nah, bedanya apa? 100 juta ini Sobat Tani adalah bagi usaha yang sudah masuk e-commerce. Marketplace itu ya? Ya, marketplace, Tokopedia, Bukalapak yang sudah eksis di situ, sudah menunjukkan keuntungan di situ. Perputarannya kelihatan. Atau sudah masuk Grab, Gojek, sudah ada. Itu bisa dapat pinjaman kur 100 juta tanpa jaminan maksimalnya. Saya pikir luar biasa pemerintah kita. Gitu kan, banyak membantu banget ya. Tinggal kita manfaatkan. Kita mau apa enggak gitu manfaatkan peluang ini ya. Nah, terkait kembali ke pertanyaan Mbak Ana tadi. Kalau nggak bisa bayar gimana? Sobat Tani, kur ini sebenarnya di-cover oleh asuransi penjamin perkreditan. Jamkrindo, Askrindo gitu ya. Kalau saya tidak salah, itu 60-70% dari plafon sisa. Dengan catatan tidak ada case yang merugikan negara. Misal kredit topengan. Kredit topengan itu saya yang minjem, Mbak Ana yang pakai. Itu namanya topengan. Ya. Atau kredit fiktif, tidak tahu siapa orangnya, tapi yang pakai saya. Nah, ini kalau tidak ada indikasi seperti itu, tipu-tipu, maka itu akan tercover. Kalau Bapak Ibu misalnya sampai nunggak, maaf tidak bisa bayar, 70%. Sisanya diupayakan lah, diselesaikan. Nah, masalahnya kan pertanian kadang gagal bayar, panen ya, banjir, sebagainya. Nah, paceklik gitu ya. Betul, pertanian ada namanya AUTP. Apalagi itu? Asuransi pertanian. Saat ini bekerja sama dengan, kalau saya nggak salah adalah Jasindo. Nah, di situ bisa mengcover adalah luasan lahan yang apabila tidak menghasilkan karena bencana alam atau kondisi tertentu, maka dia akan diganti modalnya. Ada asuransi pertanian. Nah, itu untuk mengcover tadi pertanyaan Mbak Ana, gimana kalau nggak mampu bayar. Tapi ya Sobat Tani seharusnya begini, asal Sobat Tani menghitung dengan tepat, gitu kan ya, kemampuan kita, syukur-syukur di bawah. Kalau kita mampu sebulan 500 ya kita pinjam sebulan angsurannya 300. 30% dari pendapatan dari laba kita ya Mas. Pokoknya kita mampunya berapa ya kita turunkan. Jangan mampunya 500 tapi ngangsurnya 700. Nah, itu kan namanya bunuh diri ya. Nah, itu. Itu yang kur mikro. Dan terakhir mungkin kur kecil ya. Mungkin kita tidak akan bahas di sini ya karena untuk kondisi yang berbeda. Untuk yang udah maju mungkin ya, itu ya. Yang lebih sedikit di atas. Oke, Mas Rizky. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang jenis-jenis kur ya. Nah, sekarang bagaimana teknis kita cara mengakses kur nih. Mengakses kur ya. Sobat Tani penasaran, ini kan udah dijelaskan. Terus bagaimana nih cara kita mendapatkan pembiayaan dari kur? Baik, Sobat Tani, untuk mengakses kur yang paling tepat adalah Sobat Tani berkunjung ke BPP masing-masing terdekat dulu. Ya, Kosrataninya. Misalnya BPP Kosratani di kecamatan yang terdekat. Kenapa? Karena sekarang ini bank berbasiskan kecamatan untuk melakukan checking. Nah, syarat utama kredit adalah bank mengenal Sobat Tani.
Sobat Tani mengenal bank, pasti mengenal, tapi kan bank belum tentu mengenal Sobat Tani. Nah, untuk media mengenal itu perlu mediator, mak comblang dalam tanda kutip. Nah, mak comblangnya adalah BPP Kostra Tani setempat. Oke, penyuluhnya mungkin. Penyuluhnya. Itu langkah pertama. Jadi kita dekatin penyuluh, iya, penyuluh menyampaikan kebutuhannya, penyuluh nanti akan membantu menghubungkan dengan bank. Bukan calo ya Sobat Tani ya. Mungkin selama ini beredar bahwa ada percaloan perbankan. Tapi saya garansi 1000% para penyuluh kita di BPP Kostra Tani itu bukan calo, tapi justru membantu Sobat Tani diantar ke bank. Nah, jadi bank tahu, oh iya ini benar-benar binaan dari BPP Kostra Tani ini, penyuluh Pak A. Nah, sehingga enak kenalannya. Nah, ketika sudah mengenal, baru mengumpulkan persyaratan kredit, KTP, KK, akta nikah, gitu kan ya, catatan usaha dan sebagainya. Itu penting. Saya rasa itu sebenarnya nggak susah kok, kurang gitu ya. Cuman bagaimana kita mengaksesnya kan? Aksesnya, gitu ya. Jadi mungkin disiapkan juga pencatatan keuangannya juga ya Mas Rizky ya. Nah ini Sobat Tani, pencatatan keuangan begitu penting ya, Mbak Ana ya. Ini Sobat Tani sebelah saya ini ahli mencatat keuangan, gitu kan ya. Dalam arti realitas ataupun sebenarnya ataupun tidak sebenarnya ya, karena beliau memang. Nah ini memang yang harus Sobat Tani perhatikan adalah bagaimana memastikan bahwa apa yang dibeli, apa yang dikeluarkan, apa yang laku itu tercatat ya. Saat ini banyak aplikasi kan? Ya, banyak sekali ya. Banyak sekali buku kas, buku warung, buku yang lain gitu kan, dan buku-buku yang lain gitu kan ya. Kasir ya, kasir itu banyak sekali. Sobat Tani bisa manfaatkan tinggal itu. Diakses aplikasinya ya, tinggal praktekkan. Iya, gitu dan ya. saya mungkin pernah bercerita di tempat yang lain bahwa ada salah seorang pengusaha besar kaya menurut saya ya, karena di situ paling terpandang, tapi pencatatan ada di tembok. Nah ini kalau orang bank datang kan bingung gitu kan. Ini temboknya mulai dari mana? Nah ini contoh yang tidak tepat. Catatlah keuangan itu di tempat yang satu. Bapak Ibu Sobat Tani semua ingat ngaksesnya kemana, jangan lupa. Yang kedua tidak mudah hilang. Bukan berarti di tembok ya, gitu kan ya, diukir di tembok. Yang ketiga, yang kira-kira gampang untuk dijadikan referensi. Nah itu pencatatan. Keuangan. Oke, Mas Rizky, ya. Ini kira-kira kalau dari bank itu biasanya ditolak itu gara-gara apa ya Mas Rizky ya? Misalnya kita udah mengajukan pembiayaan ke KUR misalnya gitu ya. Nah peluang ditolaknya itu biasanya gara-gara apa tuh Mas Rizky? Oke, satu, raport. Bapak Ibu Sobat Tani, kita semua punya raport. Dulu namanya Bank Indonesia, checking, sekarang Slik OJK. Nah ini rekor kita, kalau kita punya pinjaman di tempat lain, batuk-batuk. Saya kalau nunggak saya nggak enak gitu, saya batuk-batuk gitu kan ya, tersendat-sendat. Maka itu akan menjadi penghalang kita. Yang kedua, lancar semua. Tapi KUR ini diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah mengakses pinjaman komersial. Pinjaman ada dua, komersial dan konsumtif. Konsumtif itu untuk beli TV, beli kehidupan sehari-hari ya. Komersial untuk usaha. Apabila dia punya pinjaman komersial di tempat lain dan masih berjalan, maka jangan sekali-kali Bapak Ibu Sobat Tani semua pinjam KUR. Nanti ketahuan gitu ya Mas? Pasti ketahuan dan pasti ditolak. Oke, jadi kalau bisa jangan ada pinjaman komersial. Nah kalau konsumtif boleh, misalnya Pak saya punya kredit motor, boleh. Kredit mobil boleh, tapi ya masa kredit mobil Pajero pinjamannya KUR. Nah ini moral obligation juga ya Mbak Ana ya. Sobat Tani, KUR ini diperuntukkan karena ada subsidi ya. Nah mohon maaf, apabila kita merasa mampu, sudah merasa mampu ya mungkin jangan KUR lah ya, karena KUR ada plafonnya, ada batasannya subsidi. Mending pinjam kredit komersial. Itu. Kemudian yang terakhir adalah namanya environmental checking, ya, dan trade checking. Trade checking itu checking tentang kapasitas usaha dia. Bank pasti akan ngecek. Saya sewa lahan untuk saya garap. Ternyata lahannya kita tidak bisa buktikan bukti sewanya. Nah itu kan pasti akan ditolak. Atau environmental checking, ternyata ditanya kanan kiri dia maaf KDRT
sering marah-marah. Nah itu kan secara moral, loh, apa hubungannya KUR dengan KDRT? Ya siapa yang mau ngasih kredit kalau keluarganya pecah belah? Nah, dicek seperti itu juga akan ya, Mas? dicek Jadi seperti nanti itu. yang dari banknya akan langsung cek ke lapangan Ya. untuk benar atau tidak Betul, luas usahanya tanahnya, gitu bener ya. nggak, kondisi kepercayaan dia, karakter dia. Iya. Karena kan ada 5C tadi, karakter, capital, kondisi ekonomi, kolateral, dan kondisi ekonomi. Nah itu yang harus kita perhatikan kalau ditolak. Mudah-mudahan tidak ditolak. Gitu kan ya. Dan Bapak Ibu harus cermat ya, pinjam usahanya apa untuk apa jelas, tidak diawang-awang. Itu Pak. Oke, nah Sobat Tani, tadi kita sudah bahas bersama ya tentang pembiayaan, termasuk di dalamnya adalah cara mengakses KUR ya. Mungkin cukup sekian dari kami ya, mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi Sobat Tani. Mungkin kita tutup bersama. Baik, ya. Dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.